dan darah pada manusia dan hewan. Di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Ini perhatikan, kira-kira ini gambar apa ya? Iya, benar sekali. Ini gambar seorang anak sedang naik sepeda. Nah, di sini si Richard berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Anak-anak, jadi ketika kalian naik sepeda, berarti kalian berolahraga dan itu sangat bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika ingin merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyutnya di sana. Ayo coba sekarang. Anak-anak yang melihat video ini, coba kalian letakkan tangan kalian di dada sebelah kiri, terus rasakan denyutannya. Nah, organ peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Di sini akan kita bahas dulu 2. Ya, ini gambar jantung, gambarnya seperti ini. Pembuluh darah kita nih, kayak benang-benang yang warna merah, warna biru, ini adalah pembuluh darah di tubuh kita ya. Pembuluh darah itu tempat mengalirnya darah. Kalau jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung, ini gambar jantung manusia ya. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Ya, jadi jantung kita ini ya dibungkus oleh selaput tipis namanya perikardium. Ukuran jantung kita itu sebesar kira-kira itu sebesar kepalan tangan kita. Jadi misalnya anak bayi dan orang dewasa itu jantungnya besarnya berbeda. Nih di sini ada bagian-bagian dari jantung ya anak-anak ya. Ada 4 bagian jantung. Yang pertama ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya, kalau serambi kanan itu fungsinya menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Itu serambi kanan mengalirkan darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Ya, terus serambi kiri yang ini nih, ini serambi kiri kita. Serambi kiri fungsinya untuk menerima darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru atau mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Ya. Lalu yang ketiga itu ada serambi bilik kanan. Bilik kanan ini ya, ini bilik kanan kita. Ini fungsinya untuk memompa darah ke paru-paru untuk dibersihkan. Ya, jadi dipompa darahnya ini ke paru-paru kita lalu dibersihkan. Atau kalau bilik kanan itu fungsinya untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Kalau bilik kiri, yang ini bilik kiri kita ya, bilik kiri kita ini fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Oke. Nah, antar jantung terdapat katup yang berfungsi untuk mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, jadi ini adalah katup supaya nggak tercampur nih darah bersih dengan darah kotor. Jadi ada yang namanya katup, ya. Ini sekatnya, katupnya. Itu adalah bagian dari jantung beserta fungsinya. Nah, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung ya. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung ya. Jadi pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, fungsinya untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Lalu yang kedua pembuluh balik atau vena, fungsinya untuk membawa darah kembali ke jantung.
Lalu yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang sangat halus yang menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik ya. Jadi ini yang kayak benang-benang halus ini ya, warna merah, warna biru itu adalah pembuluh darah kita. Jadi di dalam pembuluh darah kita ini darahnya mengalir ya, dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Diingat ya, ini adalah jenis pembuluh darah yang ada di tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan kulik nih apa sih yang menjadi perbedaan pembuluh darah nadi dan atau arteri dengan pembuluh darah vena. Ya, kalau pembuluh darah nadi atau arteri itu letaknya di dalam tubuh, jadi kita nggak bisa lihat. Lalu dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Lalu aliran darahnya berasal dari jantung. Denyutnya terasa atau seirama dengan jantung. Nah, sekarang coba kalian letakkan tangan kalian di sebelah kiri kalian, ini ya, di kepala itu, terus rasakan denyut nadinya. Ya, kalau rasa berdetak, itu berarti pembuluh nadi kalian atau arteri. Nah, kalau pembuluh balik atau vena, letaknya didapat di permukaan tubuh tanpa kebiru-biruan. Jadi coba kalian lihat di tangan atau di bagian tubuh kalian yang lain, kalau misalnya ada yang kelihatan kebiru-biruan kayak begitu, itu adalah pembuluh balik atau vena ya. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Lalu aliran darahnya itu menuju ke jantung. Denyutnya tidak terasa. Ya, ini adalah perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh vena. Nah, bagaimana proses peredaran darah manusia? Ini dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar, yang ini ya, ini peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung, ya, darah mengalir dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Lalu nanti kembali lagi ke jantung atau ke serambi kanan. Ya, jadi darah mengalir dari jantung, ya, jantung yang ada di bilik kiri ke seluruh tubuh, ya, lalu nanti kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Ini adalah peredaran darah besar. Bagaimana kalau peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil itu darah ya mengalir dari jantung ke bilik kanan, ya, dari jantung ke bilik kanan, lalu menuju paru-paru, ya, lalu kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Kalau peredaran darah besar, dia ke seluruh tubuh dialirkannya. Nah, kalau peredaran darah kecil, dia ke paru-paru. Ya, itu perbedaan dari peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil. Lalu darah. Ya, darah tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan kencing darah atau trombosit. Ya, jadi ingat ya anak-anak ya, darah kita itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Kalau sel-sel darah itu dibedakan lagi, dia menjadi 3, ada sel darah merah, sel darah putih, dan kencing darah. Apa sih fungsi dari darah ini? Fungsinya yang pertama mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, ya, dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, itu dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, itu dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Lalu yang keempat, menutup luka, itu dilakukan oleh keping-keping darah. Jadi ini adalah susunan dari darah dan fungsi dari darah kita. Oke, sekarang kita lanjut ya. Selain manusia, hewan juga memiliki jantung dan sistem peredaran darah ya. Darah akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Jadi hewan vertebrata, hewan invertebrata ini memiliki sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah pada hewan itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Kalau sistem peredaran darah terbuka, darahnya tidak selalu berada dalam pembuluh darah.
dan tekanan alirannya lebih lambat. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, darahnya itu selalu berada di dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya itu lebih cepat. Ini kalau gambar dari sistem peredaran darah terbuka. Ini sistem peredaran darah tertutup ya. Kalau sistem peredaran darah terbuka ini, darahnya itu tuh tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Ya, dia tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Lihat tanda panah. Nah, lihat ini tidak menyambung ya. Lalu kalau sistem peredaran darah tertutup itu darahnya itu selalu berada di dalam pembuluh darah dan tekanannya itu lebih cepat. Ini contohnya adalah serangga. Lalu kalau sistem peredaran darah tertutup itu contohnya adalah cacing ya. Nah, sistem peredaran darah terbuka. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga yang disebut hemolimfa mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut dengan jantung pembuluh ya. Jadi serangga ini sistem peredaran darahnya itu terbuka. Ya, darah pada serangga itu disebut dengan hemolimfa. Lalu sistem peredaran darah tertutup itu contohnya adalah burung dan mamalia. Ya, sistem peredaran darah burung dan hewan mamalia sama dengan manusia. Burung memiliki 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara ruang jantung sempurna sehingga darah bersih dan darah kotor tidak tercampur. Ya sama nih, kalau misalnya burung dan mamalia itu jantungnya itu terdiri dari 4 bagian, ada 2 serambi dan 2 bilik. Ada juga nih katupnya. Lalu ada reptilia. Nah, reptil memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptil memiliki 4 ruang, namun sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran antara darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau amfibi, hewan amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya oksigen tercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida di bilik. Darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru ya. Jadi kalau amfibi itu jantungnya hanya memiliki 3 ruang, 2 serambi dan 1 bilik. Kalau misalnya reptilia sudah memiliki 4 ruang, namun sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna sehingga masih tercampur nih darah kotor dengan darah bersih. Lalu ada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Jantung ikan memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh ya. Jadi ikan di sini jantungnya hanya memiliki 2 ruang ya anak-anak ya, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Nah, jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah pada manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara bagaimana? Dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara terus-menerus. Nah, apa sih manfaat dari peredaran darah kita yang lancar? Yang pertama, kita pasti akan selalu sehat. Yang kedua, pasti bebas dari penyakit jantung dan stroke. Lalu paru-paru pasti lebih sehat. Nah, kesehatan organ peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Organ peredaran darah berperan penting dalam mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kita harus menjaga dan memelihara organ peredaran darah dengan baik. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit. Jika organ peredaran darahnya terganggu, tubuh akan menjadi tidak sehat. Nah, bagaimana cara memelihara organ peredaran darah kita? Yang pertama, berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, menghindari makanan berlemak tinggi, tidak merokok, dan istirahat yang cukup. Nah, apa saja sih manfaat kesehatan bagi manusia? Nah, kalau manfaatnya secara langsung, itu dapat mengurangi pengeluaran. Karena jika kita sakit, maka akan mengeluarkan biaya untuk berobat. Lalu menambah pemasukan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan baik. Lalu menghemat waktu. Dengan tubuh yang sehat, kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat. Nah, apa sih manfaat kesehatan secara tidak langsung bagi manusia? Yaitu peluang untuk sukses. Kegiatan harian tidak akan terganggu jika tubuh sehat. Tabungan masa depan. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif atau kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari.
Lalu kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup dan berbagi dengan sesama. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan beserta fungsinya serta manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan memberkati.